Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi rahmat serta hidayahnya hingga sampailah kita pada presentasi saya pada pagi hari ini. Di sini saya akan bahas mengenai sejarah Islam atau sejarah masuknya Islam di Filipina. Filipina adalah suatu republik di Asia Tenggara, termasuk rumpun Melayu, anggota ASEAN. Luas wilayahnya yaitu mencapai 299.400 km persegi. Ibu kota Filipina yaitu kota Manila. Bentuk negara republik dan menggunakan bahasa Tagalog dan Inggris. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Filipina dan berhasil mendirikan kesultanan di Sulu dan Mindanao. Masuknya Islam di Filipina ini dimulai dari selatan, yaitu dari Sulawesi dan Sumatera. Sumber-sumber Islam memberikan informasi bahwa masuknya Islam di Filipina sekitar tahun 1365 Masehi. Langkah pertama dimulai dengan datangnya orang Islam di Mindanao pada awal abad ke-14. Selanjutnya, membahas mengenai Kesultanan Sulu dan Kesultanan Mindanao. Kesultanan Sulu merupakan kesultanan pertama di Filipina dan masyarakat Bajau menjadi bagian penting di dalamnya. Layaknya Islam di Jawa, sinkretisme agama juga terjadi pada pola religi masyarakat Bajau pada tahun 1965 sampai 1967. Agama dan tradisi lokal masyarakat Bajau atau bisa disebut dengan agama tanpa nama, masyarakat Sama Bajau menganut animisme yang coraknya mengandung unsur-unsur Islam, seperti kepercayaan mereka terhadap beberapa kategori roh, yaitu Seitan, Amaget, Tuhan Panguah, dan beberapa makhluk mitologi lokal lainnya. Istilah Seitan di sini mengacu pada peristilahan dalam agama Islam, namun istilah ini juga digunakan oleh penganut kepercayaan lokal. Hal ini terjadi karena adanya kedekatan antara Islam yang dianut di darat dan kepercayaan lokal yang dianut di daerah pesisir sekitaran pantai. Dan penyebaran Islam pertama di Pulau Sulu bernama Masaika. Ia datang di Pulau Sulu pada tahun 1365 Masehi. Yang kedua yaitu Syarif Karim Al-Makdum di tahun 1381 Masehi. Selanjutnya yang ketiga yaitu Raja Bagindao, seorang bangsawan Minangkabau yang datang bersama pengikutnya pada tahun 1390. Berikutnya datang lagi seorang Arab yaitu Syarif Abu Bakar pada tahun 1450. Dan dia diangkat sebagai raja. Dan dari sinilah sebuah kesultanan Sulu dimulai, dan beliau juga raja pertama yang mendirikan pemerintahan Islam di sana. Di bawah pemerintahan Syarif Abu Bakar pada tahun 1434 sampai 1465 Masehi, hampir seluruh Filipina dikuasai Islam. Dan di bagian Mindanao datanglah seorang pemimpin atau seorang syarif dari Johor di tahun 1486 Masehi yang bernama Syarif Muhammad bin Ali, dan ia dinobatkan menjadi raja di Mindanao dengan gelar Sultan Maguindanao. Melalui jalur dagang Islam yang menyebar di utara, pada tahun 1521 sebuah pemukiman Islam berdiri di Manila dan satu lagi di Tondo. Selanjutnya mengenai perampokan, perbudakan, dan kebudayaan masyarakat yang ada di Pulau Sulu atau di daerah Filipina situ. Membahas mengenai perekonomian Kesultanan Sulu. Perekonomian Kesultanan Sulu bertumbuh pada perbudakan, perampokan, dan perdagangan dengan pedagang Kanton yang berasal dari Cina. Pertama yaitu perampokan. Perampokan sendiri merupakan aktivitas masyarakat Sulu sejak paruh kedua abad ke-18 hingga 13 yang bertujuan untuk mencari sumber daya manusia
sebagai sarana penunjang, dan yang kedua yaitu selain perampokan dan perampasan dari barang dagangan, pengumpulan budak juga dilakukan masyarakat Iranun yang menjadi tujuan utama pelayaran. Selanjutnya yaitu tradisi pernikahan atau budaya pernikahan. Tradisi pernikahan mereka adalah hal yang menarik untuk dibahas, karena mengingat mereka adalah bangsa yang gampang atau banyak berbaur dengan suku-suku luar. Kota Belut merupakan wilayah pemukiman orang Samai Bajau dan menjadi daerah aneksasi Iranun sejak 150 tahun lalu, terhitung sejak 1951 Masehi. Suku Bajau juga merupakan suku yang terbuka terhadap orang luar. Perkawinan masyarakat Iranun dan Bajau memiliki urutan tradisi yang harus dilakukan sejak lamaran hingga pernikahan. Pernikahan yang mereka lakukan mengingat adanya sinkretisme religi antara Islam dan agama suku Bajau. Proses lamaran akan berlangsung dengan pengantin laki-laki yang akan menunggangi kuda poni dan diiringi oleh pendamping laki di belakangnya. Dan setelah sampai di rumah pengantin perempuan, pengantin laki-laki pun diiringi menuju ruangan terbuka, sebelum akhirnya diiringi masuk menuju rumah pengantin perempuan. Kemudian tetua adat pun bertanggung jawab atas pengaturan keuangan, meninjau jumlah mas kawin pengantin laki-laki sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga pengantin perempuan. Setelah itu akad nikah Islam pun digelar, dan setelah akad selesai dilaksanakan, tetua adat memberikan pidato penutup dan pasangan pengantin pun duduk berdampingan. Yang selanjutnya yaitu masalah-masalah yang telah dihadapi oleh umat Islam. Yang pertama yaitu kedatangan orang Eropa. Orang Eropa yang pertama kali datang ke Filipina adalah Magellan pada 1521. Ia adalah orang Portugis atau berkebangsaan Portugis dan kemudian bergabung dengan Spanyol. Magellan mati dibunuh oleh penduduk Cebu karena ikut campur dalam peperangan dengan penduduk lokal, sedangkan sisa pasukannya kembali ke Spanyol. Pada 1564, satu rombongan kerajaan Spanyol datang lagi di bawah kepemimpinan Miguel López de Legazpi bersama 6 orang misionaris Kristen pada tahun 1571 Masehi. Pasukan Legazpi menaklukkan Manila yang ketika itu merupakan kerajaan Islam. Mulai dari saat itu, maka penjarahan dan penjajahan terhadap Filipina oleh Spanyol berlangsung sampai datangnya tentara Jepang, dan kemudian datanglah lagi Amerika Serikat, kurang lebih selama 300 tahun. Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat setelah penandatanganan Perjanjian Paris pada tahun 1898. Superioritas militer Amerika memaksa para datuk yang gigih untuk tunduk kepada kekuasaan Amerika Serikat. Amerika Serikat membiarkan Islam dan hukum adat Moro tak tersentuh, asal tidak bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Setelah kedaulatan Filipina dipulihkan pada tanggal 4 Juli 1946 dengan mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi Amerika. Sejak itulah wilayah kaum muslim di selatan mulai disatukan secara administratif dan sistematis dalam masyarakat politik lebih luas, meskipun untuk itu menimbulkan banyak hambatan percepatan program integrasi dan pembangunan nasional yang mengakibatkan masuknya warga Kristen ke daerah Moro, yaitu daerah Mindanao, Sulu, dan Palawan. Kebijakan menempatkan orang-orang Kristen di Mindanao mengakibatkan lahirnya sebuah kelompok-kelompok pembebasan seperti Muslim Independent Movement pada tahun 1960. Gerakan selanjutnya yang muncul yaitu Moro National Liberation Front atau yang biasa disebut MNLF dan Bangsa Moro Army pada 1969.
yang berjuang bagi kaum muslim Filipina. Selanjutnya yang muncul yaitu Moro Islamic Liberation Front pada 1982. Dan selanjutnya yaitu Abu Sayyaf Group pada tahun 1990. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.